Coba deh kita renungkan sebentar. Keajaiban itu ada justru dari ketidaktahuan kita. Sesuatu kita sebut ajaib karena kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Kita belum punya memori tentang hal itu, jadi otak kita menandainya sebagai sesuatu yang istimewa. Tapi coba lihat zaman sekarang. Di era teknologi yang secanggih ini, hampir semua imajinasi bisa kita wujudkan jadi nyata. Apa yang dulu kita anggap keajaiban, sekarang nggak lagi terasa ajaib karena hampir semuanya bisa divisualisasikan, salah satunya lewat teknologi AI. Sesuatu yang tidak kita ketahui dengan mudah bisa kita dapatkan jawabannya melalui ChatGPT. Nah, akibatnya makin banyak orang yang perlahan berhenti percaya pada keajaiban. Kemampuan kita untuk berimajinasi pun ikut memudar. Rasa percaya pada hal-hal ajaib semakin luntur, dan yang lebih menyedihkan, hal itu secara tidak langsung berdampak pada rasa bahagia, syukur, dan takjub kita terhadap kehidupan yang juga ikut menghilang. Kita jadi lupa dengan momen-momen kecil di sekitar kita. Contoh sederhana aja, bunga mawar yang mekar di halaman. Kita cuma bilang, "Oh, bunganya mekar." Terus kita ambil smartphone, kita foto, lalu tak lama hal itu kita lupakan. Momen ajaib bunga mekar itu lewat begitu saja, seolah itu hal biasa. Atau contoh yang lebih dekat lagi adalah napas kita sendiri. Itu juga keajaiban loh. Tapi orang sekarang jarang menghargainya. Tubuh kita bernapas otomatis tanpa kita suruh, tanpa kita pikirkan. Tapi apa reaksi kita? Ah, itu kan cuma napas. Tubuh menghirup oksigen karena butuh untuk hidup. Oksigen diubah jadi energi. Kini kita jawab semuanya secara ilmiah, bukan dengan rasa kagum, heran, atau rasa takjub. Dulu, hal-hal kecil saja bisa membuat kita berhenti sejenak dan merasa bersyukur. Sesuatu yang sederhana bisa terasa begitu menakjubkan karena kita belum tahu bagaimana hal itu terjadi. Namun, justru dari ketidaktahuan itulah imajinasi tumbuh. Kita bisa membayangkan kehidupan sebagai sesuatu yang penuh kejutan. Ada sesuatu yang belum kita ketahui. Ada kemungkinan-kemungkinan yang belum kita lihat. Ada keajaiban yang mungkin saja besok datang. Itulah yang membuat hidup terasa menyenangkan. Itulah mengapa masa depan menjadi misteri. Karena ketika masa depan pun bisa kita ketahui, apa menariknya hidup. Kita seperti sedang menunggu sebuah cerita yang belum selesai ditulis. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita penasaran dengan apa yang akan disampaikan semesta kepada kita berikutnya. Namun, ketika semua mulai kita ketahui, ketika hampir semuanya bisa dijelaskan, diprediksi, bahkan kita ciptakan sendiri, rasa penasaran itu perlahan memudar. Dan ketika rasa takjub mulai hilang, hidup pun bisa terasa semakin datar, semakin biasa, bahkan semakin membosankan. Semua bukan karena hidup kehilangan keajaibannya, namun karena kita sudah tahu terlalu banyak. Dan barangkali, sesekali kita memang perlu kembali menjadi seseorang yang tidak tahu apa-apa. Bukan untuk menjadi bodoh, tetapi untuk memberi ruang bagi rasa penasaran, imajinasi, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Sebab bisa jadi, hidup menjadi indah bukan karena kita mengetahui semua jawabannya,